Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudhilhu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana jumpa kembali dengan saya Zaleka, mahasiswi UIN Fatmawati, Provinsi Bengkulu, program Pascasarjana jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan ini kembali di YouTube saya, yaitu Zaleka, Guru Peradaban Islam, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pola pendidikan anak menurut Ali bin Abi Thalib. Menurut Ali bin Abi Thalib, pendidikan anak atau fase pendidikan anak itu mengalami 3 tahapan. Yang pertama yaitu di tahapan 0 sampai 7 tahun. Di tahapan ini anak seyogyanya dilakukan diperlakukan seperti raja. Perlu diberikan kasih sayang, tetapi bukan berarti anak dimanja, ya. Pada tahapan kedua yaitu tahapan 8 sampai 14 tahun. Yang mana pada tahap ini anak dilakukan sebagaimana tawanan. Kenapa dikatakan sebagai tawanan? Karena pada tahap ini anak semestinya sudah mengetahui, sudah diajarkan akan itu hak kewajiban yang harus mereka lakukan agar persiapan pertumbuhan mereka ke depan menjadi lebih terarah dan rasa tanggung jawabnya timbul. Nah, di fase yang ketiga yaitu dari umur 14 sampai 21 tahun, yang mana anak diperlakukan seyogyanya sebagai sahabat. Kenapa anak diperlakukan sebagaimana seyogyanya sahabat? Karena di fase ini anak-anak perlu kita rangkul. Agar apa? Agar mereka bisa kita ketahui pertumbuhan kembangan anak-anak. Karena dengan dekatnya antara orang tua dan anak akan terciptanya suasana yang baik. Ketika mereka mengalami permasalahan, mereka tidak segan untuk berbicara kepada orang tuanya. Jika anak-anak diperlakukan sebagaimana seperti sahabat. Ada sebuah kasus yang perlu saya sampaikan, yaitu fase kedua. Yang mana di fase kedua ini ada seorang siswi SMP yang mengalami sedikit permasalahan dalam tumbuh kembangnya, di mana anak ini mengalami keterbelakangan mental disebabkan karena bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Dari bullying ini anak mengalami tekanan sehingga dia tidak berani untuk bercerita kepada orang tua, sehingga di fase ketiga yang semestinya dia menjadikan orang tuanya sebagai sahabat ini tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya. Di sekolah anak ini mengalami bullying dari teman-temannya, sehingga sampai sekarang anak ini mengalami gangguan mental. Itu sangat parah sekali, disebabkan oleh faktor orang tuanya yang tidak mengetahui akan permasalahan anak yang dihadapinya. Ketika saya berbicara, orang tuanya mengatakan bahwasanya dia tidak tahu akan ada hal bullying yang dilakukan anaknya, karena dari pagi sampai sore orang tuanya sibuk memenuhi kebutuhan untuk keluarga, sehingga dia tidak mengikuti perkembangan anaknya dan tidak menjadikan anaknya sebagai sahabat, yang akhirnya anaknya enggan untuk membicarakan permasalahan yang dia hadapi. Sungguh miris sekali jika kita melihat dari kasus ini, bahwasanya seyogyanya dia yang mendapatkan perhatian yang lebih,
menjadikan orang tuanya sebagai sahabat, tapi itu tidak dia temukan. Sehingga semua bullying yang dia terima, dia pendam dengan sendirinya, yang mengakibatkan gangguan mental sampai saat ini. Sehingga untuk saat ini anak itu tetap tidak bisa melakukan pendidikan ke jenjang SMA karena dia tidak mempunyai keberanian mengungkapkan permasalahan yang ada. Bapak Ibu pemirsa semua, jika kita melihat dari sebuah kasus ini, mungkin hati kita akan merasakan bahwasanya ini adalah mutlak kesalahan kita sendiri. Karena ketika kita mengikuti fase pendidikan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan terjadi dalam tumbuh kembang anak-anak itu semua. Semoga kita sebagai orang tua bisa menjadikan ini pembelajaran untuk kita bagaimana dalam pendidikan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun jika dalam penyampaian saya terdapat kesalahan. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.